Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini saya ingin membahas terkait dengan tahapan-tahapan penelitian kuantitatif. Seperti apa penjelasannya? Simak setelah ini. Ada beberapa tahapan dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah identifikasi permasalahan. Seorang peneliti sebelum melakukan penelitian harus melakukan identifikasi permasalahan. Kira-kira permasalahan apa yang bagus yang diangkat? Tentu identifikasi permasalahan itu berdasarkan literasi yang dia baca, berdasarkan diskusi-diskusi yang dia lakukan. Identifikasi masalah itu penting dilakukan sehingga nanti akan menemukan judul penelitian. Mohon maaf, yang selama ini yang dilakukan oleh seorang peneliti itu adalah membuat judul, tidak menemukan masalah. Padahal yang paling penting bisa kita lakukan adalah yang pertama kali adalah identifikasi permasalahan dulu. Masalah-masalah itu kita identifikasi semuanya dulu. Baru nanti dari identifikasi masalah itu akan muncul yang namanya judul atau masalah yang akan kita diangkat. Contohnya masalahnya adalah kenakalan remaja. Itu masalah besarnya. Kenakalan remaja itu bisa kita identifikasi misalnya satu, pergaulan bebas. Yang kedua minuman khamar. Kemudian yang ketiga misalnya bullying. Yang keempat bentuk-bentuk kenakalan remaja itu trek-trekan misalnya, kalau itu diidentifikasikan sebagai bentuk kenakalan remaja. Kemudian yang selanjutnya misalnya bentuk kenakalan remaja itu adalah membentuk komunitas punk misalnya. Nah, dari identifikasi itulah kemudian nanti kita bisa merumuskan judul penelitian dan rumusan masalah. Jadi tugas kita sebagai seorang peneliti yang pertama adalah tentu melakukan identifikasi permasalahan. Yang kedua, setelah kita melakukan identifikasi masalah, maka tahapan yang kedua yang harus kita lakukan sebagai seorang peneliti adalah studi literatur. Artinya bahwa kita harus menelaah, mengkaji literasi atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang kita angkat. Jangan sampai kemudian masalahnya sudah ketemu, tetapi dasar teorinya tidak ada. Maka bagaimana kita akan bisa menyelesaikan penelitian itu kalau dasar teorinya tidak ada? Maka perlu melakukan studi literatur sebanyak-banyak mungkin. Nanti kan dari studi literatur itu kita akan ketemu mana teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang sedang kita angkat, mana teori-teori yang berkaitan dengan variabel X-nya, mana teori-teori yang berkaitan dengan variabel Y-nya. Dengan kita studi literatur, paling tidak akan menambah wawasan kita terkait dengan variabel yang sedang kita angkat. Kemudian tahapan yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai seorang peneliti dalam penelitian kuantitatif itu adalah pengembangan kerangka konsep. Perlu kita membuat kerangka konsep dulu. Kerangka konsep itu berkaitan dengan kerangka berpikir kita, bahwa nanti penelitian kita itu endingnya kemana. Penelitian kita itu nanti muaranya kemana. Dengan kerangka konsep atau kerangka berpikir itu akan menjadi satu pijakan kita sebagai atau satu landasan kita di dalam menyelesaikan proses penelitian yang sedang kita lakukan. Kemudian langkah yang keempat, tahapan keempat yang harus kita lakukan sebagai seorang peneliti dalam penelitian kuantitatif itu adalah identifikasi dan definisi variabel, kemudian hipotesis dan pertanyaan penelitian. Kita sudah membuat kerangka konsep, maka selanjutnya kita definisikan variabel kita. Nanti variabel itu kan kita definisikan dalam definisi operasional. Apa sih yang kita maksud dengan variabel kompetensi itu? Apa sih yang kita maksud dengan variabel prestasi belajar itu? Tentu dengan memunculkan indikator atau ciri-ciri dari masing-masing variabel itu.
Dan tak kalah pentingnya setelah kita melakukan definisi variabel, kita membuat hipotesis. Hipotesis itu bisa kita ambil yaitu hipotesis alternatif atau hipotesis nihil atau nol. Kalau hipotesis alternatif berarti positif, ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Kalau dia nihil, tidak ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Setelah hipotesis kita buat, maka tentu juga tak kalah pentingnya kita adalah membuat pertanyaan penelitian. Apa dasar dari pertanyaan penelitian itu adalah berdasarkan definisi variabel tadi. Makanya di dalam definisi variabel itu harus betul-betul jelas kita gambarkan apa sih yang ingin kita maksudkan dengan variabel tersebut, sehingga nanti dalam proses pertanyaan penelitiannya itu ada keterkaitan antara variabel itu dengan rumusan atau pertanyaan penelitian yang kita buat. Pertanyaannya kemudian berapa pertanyaan penelitian? Maka paling tidak kalau penelitian kuantitatif itu adalah satu berdasarkan rumusan yang kita buat. Bolehkah lebih dari satu? Boleh, tapi risikonya adalah tentu pertanyaan atau rumusan penelitian yang kita buat itu harus betul-betul kita jawab semua di dalam penelitian tersebut. Kemudian tahapan penelitian kuantitatif yang kelima itu adalah pengembangan desain penelitian. Bahwa seorang peneliti dianjurkan untuk mengembangkan desain penelitian. Pengembangan desain penelitian ini bertujuan untuk lebih memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Dalam pengembangan desain penelitian itu bisa dilakukan diskusi antara peneliti dengan ahli, antara peneliti dengan kolega, atau antara peneliti dengan sesama peneliti, hingga nanti saling bertukar konsep. Bagusnya desainnya seperti ini menurut saya. Bagaimana dengan Bapak, bagaimana dengan saudara, bagaimana dengan Anda, dan seterusnya. Sehingga nanti dari hasil diskusi itu akan ditemukan pengembangan desain penelitian yang lebih memungkinkan atau lebih memadai untuk bisa dijalankan. Karena tentu desain penelitian yang rumit juga akan rumit diselesaikan. Maka sebaiknya buatlah desain penelitian yang mudah untuk diselesaikan, mudah untuk dicari sumber datanya. Kemudian tahapan penelitian kuantitatif yang ke-6 itu adalah teknik sampling. Karena teknik sampling ini perlu kita lakukan. Teknik sampling itu berkaitan dengan teknik pengambilan sampling kita, teknik pengambilan sampel kita. Karena tidak semua populasi itu bisa kita teliti. Walaupun ada pendapat mengatakan Suharsi Miarikunto seperti Suharsi Miarikunto mengatakan kalau jumlah populasinya kurang di 100, maka semua harus diambil menjadi responden. Maka jadilah dia penelitian populasi. Tapi kalau populasinya lebih dari 100 plus 1 misalnya, maka boleh diambil sampelnya. Maka dalam proses teknik samplingnya itu juga harus dipertimbangkan. Apakah kita menggunakan probability sampling, menggunakan snowballing sampling, menggunakan strata sampling, kuota sampling, kemudian simple random sampling, maupun teknik-teknik sampling yang lainnya. Kemudian tahapan penelitian kuantitatif yang ke-7 adalah pengumpulan data kuantitatif. Pengumpulan data itu perlu kita lakukan. Setelah data itu kita kumpulkan, tentu kita kuantifikasikan data tersebut dalam bentuk-bentuk angka. Tentu pengumpulan data itu bisa kita lakukan dengan 4 pendekatan. Kalau penelitian kuantitatif berarti yang pertama adalah kuesioner, yang kedua adalah sebagai penguatnya itu adalah wawancara, kemudian observasi maupun dokumentasi. Tapi kalau kita hanya menggunakan kuesioner juga boleh, karena itu menjadi sumber pengumpulan data utamanya dalam penelitian kuantitatif. Kemudian selanjutnya setelah kita mengumpulkan data,
maka tahapan selanjutnya adalah analisa data. Analisa data itu tentu pendekatannya pendekatan kuantitatif, pendekatannya adalah pendekatan statistik. Jadi dalam proses analisisnya kita lakukan uji analisis, uji setiap uji variabel itu dengan pendekatan statistik. Kalau kemudian sudah kita temukan hasil angka-angka itu, baru kita kemudian tafsirkan. Dan tahapan yang terakhir dari penelitian kuantitatif itu adalah memberikan kesimpulan. Kesimpulan harus kita buat untuk menentukan apakah seberapa besarkah pengaruhnya, seberapa besarkah hubungannya, seberapa besarkah perbandingannya. Atau kesimpulan juga perlu kita buatkan untuk melihat apakah hipotesis alternatif itu diterima atau ditolak, atau hipotesis nol itu diterima atau ditolak. Nah, ini beberapa tahapan dalam penelitian kuantitatif. Semoga ada manfaatnya. Demikian yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.